Ya, Mirsa, kita beralih ke informasi lain. Nampaknya pemerintah masih kebingungan memutus pengembangan dan lapangan abadi gas Masela di Laut Arufuru, Maluku. Memang jika pemerintah tidak jeli, manfaat pengembangan blok Masela bagi ekonomi dan juga nasional akan terkikis kepentingan bisnis berbagai pihak yang terkait. Silang pendapat dari banyak pihak semakin memperkeruh situasi. Perbedaan pendapat masih seputar fasilitas penggunaan gas alam cair yang akan digunakan, yakni kilang onshore yang dibangun di darat atau kilang offshore LNG di laut. Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri, melihat pengembangan blok Masela terganjal kepentingan sejumlah pihak yang terkait. Sebab penentuan sistem onshore akan berdampak pada peserta tender pengadaan pipa gas untuk blok Masela. Oleh karena itu, Faisal berharap Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan cara pengembangan blok Masela yang akan ditempuh. Nah, sekarang muncul onshore. Tetap mau onshore, tetap dia minta 12% kan. Tapi harus membangun pipa 800 km. Perusahaan pipanya siapa? Dia lagi kan. Proyek ini adalah proyek pipa terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang barangkali Anda tutup mata 10 tahun menyelesaikan pipa itu, untungnya udah gede. Siapa itu punya pabrik pipa? Nah, urut orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa? Yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini. Kemudian kedua, harus dibangun segala macam lagi kan, ongkosnya nambah. Terus tanah yang dibutuhkan itu kira-kira 600 hektar ya, 600 hektar, 40 hektar aja yang dibutuhkan kalau offshore, kalau floating itu susahnya setengah mati. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh tenaga ahli bidang energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Haposan Napitupulu. Menurut Haposan, skenario LNG darat blok Masela hanya membutuhkan infrastruktur gas sepanjang 90 km atau tidak sepanjang yang dituding oleh Faisal. Menurut Haposan, masih banyak proyek pipa migas yang lebih besar dari blok Masela, seperti jaringan North Bali ke Gresik sepanjang 370 km, kemudian jaringan lapangan kakap Natuna menuju Singapura sepanjang 500 km, jaringan lapangan koridor Jambi-Singapura sepanjang 248 km, dan jaringan ke Podang ke PLTU Tambak Lorok di Semarang sepanjang 100 km. Haposan juga menyatakan biaya pembangunan kilang LNG laut akan menelan biaya investasi antara 23 hingga 26 miliar dolar Amerika. Sementara biaya pembangunan kilang LNG darat lebih rendah, yakni sekitar 16 miliar dolar Amerika, termasuk biaya pembangunan jalur pipa laut sebesar 1,2 miliar dolar Amerika dan biaya pembangunan FPSO sekitar 2 miliar dolar Amerika. Tim Liputan, Berita 1.